Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus dalam membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, kami bukan hanya rindu disertai ketika membaca, merenungkan, tetapi ketika kami menjalani hidup ini hari lepas hari. Tolonglah Bapa, dengarkanlah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, renungan firman Tuhan pada hari ini didasarkan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 3 sampai 20. Saya membacakan ayat 11, 13, 19 dan 20. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat, dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Ayat 19 dan 20. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Saya memberikan tema, yang penting saya aman. Orang lain mau kelaparan, mau sakit, mau berantakan keluarganya, apapun, yang penting saya aman. Besan saya, mantu saya, mertua, keluarga yang terdekat, yang terjauh, mau berantakan, mau rugi, terserah. Yang penting saya aman. Pernahkah saudara mendengar istilah itu? Ya, mungkin pernah, mungkin sering. Pasti kita jengkel kepada orang yang macam ini. Yang penting saya aman bukan bagian dari bacaan yang kita baca ini. Ini tentang Raja Yosia yang ditabiskan menjadi raja pada usia 8 tahun, memerintah selama 31 tahun di Yehuda, Israel bagian selatan. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita mendengar bahwa Raja Yosia sudah mendengar kitab Taurat yang dibacakan oleh Safan, panitera atau sekretaris negara lah ya, begitu. Dia mengoyakkan pakaiannya. Mengapa? Karena orang Israel, nenek moyangnya, bahkan sampai generasi ketika Yosia hidup, mereka tidak takut akan Tuhan. Hidupnya melenceng, melawan akan firman Tuhan. Sehingga karena orang Israel, nenek moyangnya melawan Tuhan, Tuhan akan menghukum dengan dahsyat, dengan mengerikan sekali kalau Bapak Ibu baca dengan detail di dalam kitab 2 Raja-Raja 22 ini. Setelah Yosia mengoyakkan pakaiannya, tanda penyesalannya, maka dikatakan engkau tidak akan melihat malapetaka ini. Apakah Yosia? Tuh kan, yang penting saya happy, saya aman, terserah keturunan berikutnya. Tidak, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam pasal 23, dia bebenah, dibasmi, dibereskan hal-hal yang tidak benar.
Nah, pada hari ini Bapak Ibu sekalian, ketika dikatakan yang penting saya aman, tentu itu rusak. Dan yang penting saya aman tidak berlaku, bukan bagian dari Raja Yosia. Biarlah yang penting saya aman bukan bagian dari saya. Dari Bapak Ibu sekalian jemaat GKK yang mendengarkan GKK Menyapa ini. Marilah kita minta pertolongan kepada Tuhan, agar kita kedapatan hidup takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Yang penting saya aman itu jelek sekali, itu jahat. Untuk tidak memiliki prinsip yang penting saya aman, ada pekerjaan yang besar. Pertama takut akan Tuhan, dan setelah itu bebenah. Kami disiplin membereskan hal-hal yang tidak benar, dari hal yang paling kecil sampai yang besar. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat GKK yang di dalam kesulitan keuangan, kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, iman. Tuhan tolonglah, lawatlah, biarlah jemaat menyadari bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan, ada jalan keluar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.